D364. Semua orang yang ada di sana melihat dengan penuh kebingungan, dan bahkan polisi pun tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi pada saat ini, Natasha bergegas datang dan mengucapkan beberapa kata kepada polisi. Kata-kata Natasha sebenarnya sangat singkat, dia hanya menjelaskan tentang identitas Jensen. Selama Billy ingin menuntut Jensen, dia dapat menemukan Jensen kapan saja. Karena alasan ini, polisi juga sementara tidak memanggil Jensen untuk dimintai keterangan. Panah, baru saja terjadi sedikit kecelakaan di Bank Rakyat Huasia. Kamu bantu aku periksa latar belakang orang yang baru ditangkap tadi, kemudian kirim alamatnya kepadaku. Dalam perjalanan, Jensen menelepon sambil berjalan dan berkata, ngomong-ngomong, bawakan aku uang 100.000 yuan tunai. Dia jelas ingin membantu pria itu tadi. Kakak Natasha, ayo pergi temui pria itu. Jensen berkata kepada Natasha. Di tempat lain, Elena bekerja dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Bu Elena, apakah kamu sedang bekerja? Kebetulan ada satpam komplek yang sedang berpatroli, dan dia tersenyum pada Elena sambil berkata, di mana suamimu? Aku sudah lama tidak melihatnya. Beberapa hari yang lalu, aku melihatnya minum di pinggir jalan New Bond Street. Saat itu, aku mengira dia adalah pencuri dan hampir memanggil polisi. Namun, suasana hati suamimu sepertinya sedang buruk, dia bahkan duduk di sana semalaman. Elena berhenti, mengerutkan kening dan bertanya, apakah itu 2 malam yang lalu? Ya, dia minum banyak alkohol. Satpam itu tersenyum dan langsung pergi. Hati Elena terguncang, 2 malam yang lalu, persis saat Jensen kembali, malam itu Jensen meminjam tangga untuk naik ke lantai 2, kemudian dia malah mengusir Jensen. Namun, yang tidak dia duga adalah sepatah kata darinya yang sederhana bisa membuat Jensen diam sedih sepanjang malam. Jensen, kenapa kamu begitu keras kepala? Aku merasa tidak pantas kamu berbuat seperti itu demi diriku. Elena menggigit bibir dan berkata pada dirinya sendiri. Tak lama kemudian, dia kembali ke kantor polisi, akan tetapi dia menemukan bahwa pandangan semua orang terhadap dirinya telah berubah. Bagaimanapun juga, semua rekannya ada di tempat dan menyaksikan apa yang terjadi tadi malam. Elena keras kepala dan tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Setelah duduk, dia mulai bekerja. Setelah melihat berkas tentang kasus pencurian, dia meninggalkan kantor polisi dan pergi ke pos polisi lalu lintas untuk mencari petunjuk. Setibanya di pos polisi lalu lintas, Elena mengeluarkan izin kerjanya dan berkata kepada polisi lalu lintas, tolong tunjukkan rekaman kamera pengawasan pada malam tanggal 7 September. Aku mau yang di sekitar area Jalan Timur. Baik, mohon tunggu sebentar. Polisi lalu lintas segera melakukan apa yang diperintah Elena Lawrence. Karena pencurian berada di sekitar Jalan Timur, meskipun pelaku menutupi wajahnya, dia ingin tahu kendaraan apa yang dipakai pelaku, dan jika pelaku melepas topinya di tengah jalan, maka dengan pemantauan kamera pengawasan di sekitar jalan wajah pelaku dapat terlihat jelas. Namun, justru pada saat itu, terlihat sebuah mobil Lamborghini melaju dengan cepat di jalan dan bahkan menerobos lampu merah. Elena awalnya tidak peduli dengan pelanggaran lalu lintas, tetapi ketika dia melihat Lamborghini itu dengan jelas, wajahnya berubah terkejut karena itu adalah mobil Jensen. Selain itu, dia juga ingat bahwa malam pencurian itu terjadi adalah malam dia mengajak Jensen pergi menonton film. Elena segera mencari lebih banyak lagi video rekaman kamera pengawasan. Dia melihat Lamborghini itu melaju seperti sapi gila, menerobos lampu merah dan melanggar peraturan lalu lintas. Pasti kebut-kebutan demi tiba di tempat kencan malam itu. Akhirnya, Lamborghini berhenti di depan bioskop Bandung Indah. Terlihat pula Jensen berlari keluar dari mobil. Setelah melakukan panggilan telepon, Lamborghini berhenti diam di gerbang bioskop. Dia duduk semalaman lagi di sana. Dan malam itu hujan deras, sehingga Jensen basah kuyup. Tetapi dia sama sekali tidak bergeming di bawah hujan. Jensen. Elena terus menahan air mata, hingga akhirnya tak mampu menahan air mata juga. Bahkan saat malam ulang tahunnya, Elena masih bisa menahan air mata tidak peduli seberapa besar dia telah menyakiti Jensen, tetapi detik itu pula dia benar-benar tidak bisa menahan tangisannya. Malam itu, meskipun dia sebenarnya tahu alasan mengapa Jensen datang terlambat, tetapi dia tidak menyangka Jensen akan buru-buru datang ke bioskop seperti orang gila setelah menyelesaikan masalahnya. Dasar bodoh, kenapa kamu begitu baik padaku?
Elena akhirnya tahu bahwa dibandingkan dirinya, Jensen lebih menganggap penting kencan malam itu. Hal ini membuatnya meragukan dirinya sendiri. Kata-kata tadi malam, dan beberapa tamparan itu, apakah sepantasnya dia lakukan? Bu, apakah Anda baik-baik saja? Saat ini, polisi lalu lintas datang dan melihat Elena sedang menangis di depan komputer. Dia juga merasa sangat aneh, tetapi dia tidak berani bertanya lagi. Aku baik-baik saja. Elena kembali acuh tak acuh dan pergi setelah berdiri. Berjalan tanpa tujuan di jalanan, Elena tanpa sadar memegang kalung mutiara yang ada di lehernya. Mungkin dengan kalung ini, dia baru bisa merasakan kehangatan Jensen. Saat ini, sebuah mobil Audi tiba-tiba berhenti di pinggir jalan, jendelanya diturunkan, dan seorang wanita berkata kepada Elena, "Elena, masuklah ke dalam mobil." Elena melihat wanita itu, lalu naik ke dalam mobil Audi tersebut. Jessica duduk di kursi belakang mobil sambil menyalakan dan menghisap rokok. Dia berkata, "Elena, kamu berjuang sangat keras untuk lolos tes masuk kepolisian. Alasan pertama adalah karena keinginan sendiri, alasan kedua harusnya karena ingin menemukan orang tua kandungmu. Sesuai keinginanmu, kamu telah menemukan keluargamu sendiri. Demikian pula, keluargamu sendiri juga mengenali dirimu. Aku akan mengambil kembali catatan deteksi benda pusaka yang ada di tubuhmu atas nama keluarga Miller, dan aku akan membawamu kembali ke keluarga Miller setelah beberapa waktu berlalu. Saat itu, kamu benar-benar akan mencapai kesuksesan besar dan memiliki masa depan yang cerah. Oh ya, organisasi pembunuhan malam telah membatalkan niat untuk menangkapmu karena kamu sudah tidak punya lagi catatan deteksi benda pusaka. Namun, aku tidak menyangka kamu bisa melakukannya dengan sangat tega. Menginjak-injak harga diri suamimu berkeping-keping di depan semua orang, kamu melakukannya dengan bagus." Jessica menghembuskan asap rokok dan berkata, "Jika aku tidak mengenal kamu dengan baik, aku benar-benar akan mengira kamu melakukannya demi masa depan. Takutnya, semakin kejam kamu melakukannya, semakin tampak jelas pula kamu ini peduli dan ingin melindungi Jensen. Namun, kamu melakukan hal yang benar. Hanya Jensen seorang bukanlah lawan sepadan bagi keluarga Miller. Jika dia tidak pergi, dia pasti akan mati. Kalian berdua, yang satu bisa mengorbankan nyawanya sendiri untuk istrinya dan yang satunya lagi rela disalahkan atas kesalahan suaminya. Kalian berdua memang sangat cocok." Jessica tersenyum seperti iblis dan sepertinya merasa sangat puas dengan apa yang terjadi malam itu. Karena semuanya berjalan sesuai dengan rencananya. Apa gunanya cinta dari pria yang begitu setia? Setiap kali kita menginjak-injak martabatnya, mereka akan selalu pergi dengan putus asa. Oh lelaki, memang selamanya tidak akan pernah bisa diandalkan. Jika tidak ada hal lain, aku akan pergi dulu. Elena hanya terdiam mengangguk. Baginya, kehadiran Jessica seperti iblis. Elena menemukan keluarga Miller. Ini menjadi keputusan paling salah dalam hidupnya, seperti sedang cari mati sendiri, membuat dirinya tak dapat hidup dengan bebas. Elena mana mungkin bisa menolak untuk menjadi bagian dari keluarga Miller, kalau bukan karena kekuatan keluarga Miller, jangankan Jensen, bahkan orang tua Elena sendiri juga bisa jadi akan terlibat dalam permasalahan ini. Jadi, demi Jensen, demi keluarga Lawrence, dia hanya bisa membuat pilihan seperti ini, bahkan jika pilihan ini membuatnya mengkhianati keluarganya, dan menyakiti pria yang sangat dicintainya. Namun, apakah dia punya pilihan lain? Kamu tak perlu merasa bersalah, bukankah begini juga sangat baik? Dia bisa terus menjadi dokter, dan kamu juga memiliki kehidupanmu sendiri. Meskipun itu sangat menyakitinya, mungkin dia malah akan berterima kasih padamu di masa depan. Jessica membuang puntung rokoknya dan berkata, "Oke, aku sudah harus meninggalkan kota Asmenia, kamu pulang saja dulu." Elena turun dari mobil dan pergi, tetapi apa yang dikatakan oleh Jessica malah membuat rasa bersalahnya sedikit berkurang.